Nah, sebelumnya kita sudah bercerita tentang bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah itu sampai terbunuh oleh Wahsy. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita bagaimana pengakuan Wahsy, pembunuh paman Rasulullah. Inilah kata-kata dari Wahsy. Saya seorang Habsyi dan jago melempar tombak dengan teknik Habsyi. Jadi ada teknik tombak yang namanya teknik Habsyi. Nah, jarang sekali lemparanku ini meleset. Ketika orang-orang telah mulai berperang, saya juga keluar mencari Hamzah. Pada akhirnya, saya melihat manusia yang mengancam orang dengan pedangnya hingga tak ada seorang pun yang dapat bertahan. Maka demi Allah, saat itu saya bersiap-siap membunuhnya. Saya bersembunyi di balik pohon agar dapat menekannya atau menunggunya supaya dekat. Jadi supaya dia dekat ya, tunggu sama Wahsy. Nah, tetapi tiba-tiba datanglah Sibah bin Abdul Uzza yang muncul di depan Hamzah, lalu Hamzah menebas kepalanya. Jadi yang menghalangi Hamzah ya, jadi Hamzah tidak melihat Wahsy. Nah, saat itu saya gerakan tombak dengan mengambil ancang-ancang. Nah, setelah terasa tepat, saya lemparkan tombak itu hingga tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Jadi, nembus sampai ke bawah gitu ya. Nah, ia mencoba bangkit ke arahku. Hamzah mencoba bangkit ya ke arah Wahsy. Tetapi ia tidak berdaya, lalu rubuh dan meninggal. Saya mendekatinya dan mencabut tombakku, lalu kembali ke perkemahan dan duduk di sana. Jadi memang tugasnya cuma membunuh Hamzah saja. Setelah itu dia balik lagi. Nah, karena tidak ada lagi tugas dan keperluanku, saya membunuh semata-mata demi kebebasan dari perbudakan yang ada padaku. Jadi memang benar-benar pengen merdeka ya Wahsy ini. Itu kisahnya saat Wahsy membunuh Hamzah. Lalu ada cerita lain lagi dari Wahsy. Kita dengarkan ya cerita lain dari Wahsy ini. Nah, sesampainya di Mekah, saya pun dibebaskan. Saya tetap tinggal di sana sampai kota itu dimasuki oleh Rasulullah di hari pembebasan Mekah, itu di hari Futuhat Mekah. Maka saya lari ke Thaif. Namun saat utusan Thaif menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislaman, timbullah berbagai rencana dalam pikiranku. Karena saat itu kaum muslimin sudah menguasai Mekah ya. Dia kebingungan nih Wahsy ini, apa yang harus dia lakukan. Nah, aku berkata dalam hati, biarlah saya akan pergi ke Syria atau ke Yaman atau ke tempat lain. Demi Allah, ketika saya berada dalam kebingungan itu, datanglah seseorang yang mengatakan kepadaku, "Hai, tolol, Rasulullah tidak akan bunuh seorang yang masuk Islam." Nah, tadi ya, dia mau kabur. Nah, maka saya pergi menemui Rasulullah di Madinah. Saya baru terlihat olehnya. Ketika saya tiba-tiba berdiri di depan Rasul dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika saya dilihatnya, beliau bertanya, "Apakah kamu ini Wahsy?" "Benar ya Rasulullah," kataku. Lalu sabdanya, "Ceritakanlah padaku bagaimana kamu membunuh Hamzah." Maka saya ceritakanlah, dan setelah cerita itu selesai, sabdanya pula, "Sangat menyesal, sebaiknya engkau menghindari pertemuan denganku." Nah, setelah itu saya selalu menghindar diri dari hadapan dan jalan yang dilalui oleh Rasul, agar tidak terlihat oleh beliau, sampai beliau diwafatkan Allah. Gitu ya. Jadi Wahsy diterima masuk Islam, tidak dibunuh ya, karena dia sudah menjadi seorang muslim.
Tetapi Rasulullah tidak ingin melihat Wahsy. Ya mungkin kan masih teringat ya dengan bagaimana kematian pamannya sampai tubuhnya dikoyak ya, diambil hatinya. Itu sangat menyedihkan. Ketika kaum muslimin pergi memadamkan pemberontakan nabi palsu, itu Musailamah Kadzdzab, penguasa Yamamah. Nah, saya ikut bersama mereka dan membawa tombak yang saya gunakan dulu untuk membunuh Hamzah. Jadi tombak itu digunakan lagi. Ketika orang-orang mulai bertempur, saya lihat Musailamah Kadzdzab sedang berdiri dengan pedang di tangan. Maka saya bersiap-siap dan menggerakkan tombak, membuat ancang-ancang, hingga setelah terasa tepat, saya lempar tombak dan tepat sasaran. Dulu, tombak itu telah membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah. Nah, saya berharap kiranya Allah mengampuniku, karena dengan tombak itu pula saya telah membunuh sejahat-jahatnya manusia, yaitu Musailamah, ya, nabi palsu. Nah, itulah kisah dari Wahsy, pembunuh Hamzah, dan juga pembunuh nabi palsu. Ya, insya Allah ya, pembunuh yang sudah bertobat, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Nanti kita lanjutkan ke cerita berikutnya.